perhatikan ketika membaca spektrum proton. Yang pertama adalah geseran kimia di mana sinyal itu keluar, jadi berapa ppm, gitu ya. Kemudian berapa integrasinya untuk bisa menentukan sinyal itu mewakili berapa proton. Kemudian ada bentuk sinyal atau multiplisitas yang nanti menggambarkan hubungannya dia bertetangga atau berdekatan dengan apa. Tuh, ya. Kemudian ada konstanta kopling, ini nanti tidak langsung kita terapkan di spektrum yang sederhana, senyawa yang masih sederhana ya. Yang pertama kita menerapkan 1 sampai 3 dulu. Nanti setelah Anda paham 1 sampai 3, baru saya akan menjelaskan tentang konstanta kopling. Ya, meskipun ini nanti saya jelaskan semua, tetapi penerapannya dalam membaca spektrum, poin yang keempat itu nanti setelah yang sederhana itu Anda pahami. Ya. Kemudian sinyalnya akan keluar dari 0 sampai 15 ppm. Dengan 0 di sebelah kanan, semakin ke kiri semakin besar angkanya. Ya. Nah, ini contoh yang kemarin sudah pernah kita lihat ya. Jadi nanti itu ada spektrum seperti ini dengan berapa sinyal ini? 1, 2, 3, 4 sinyal. Dan Anda bisa menjawab, menemukan bahwa ini adalah spektrumnya 2 butanol. Ya, yang seperti saya katakan kemarin, kalau Anda bisa memahami ini, Anda seperti tukang sulap begitu ya, wong garis-garis kok bisa jadi struktur. Tapi memang itu. Nah, posisi sinyal itu menggambarkan gugus fungsi, ada hubungannya dengan gugus fungsi, dan ditentukan oleh kerapatan elektron. Nanti satu persatu diulang lagi ya. Kerapatan elektron di sekitar inti, karena itu istilahnya adalah terperisai dan tidak terperisai. Maksudnya terperisai oleh elektron, ya. Jadi shielded, deshielded gitu ya. Jadi terperisai dan tidak terperisai oleh elektron. Semakin rendah kerapatan elektron, nilai deltanya atau geserannya semakin besar atau semakin ke kiri. Ya. Nah, integrasi ini nanti akan bisa menentukan apakah sinyal itu sebuah CH, sebuah CH2, atau sebuah CH3. Kalau C, Bu, ya enggak keluar, wong ini spektrum proton, jadi harus ada H-nya. Ya, jadi C kuaterner tidak akan teramati di spektrum proton. Ya. Nanti di karbon kelihatan dia. Kemudian multiplisitas itu bentuk sinyal, ya. Jadi kalau keluarnya singlet itu artinya apa? Kalau keluarnya doublet itu artinya apa dan seterusnya nanti dijelaskan. Dan G itu nanti juga interaksi dengan kanan kiri tetangganya. Ya. Nah, nilai G tergantung pada sudut ikatan. Nanti akan diperjelas, ini ringkasannya saja. Nah, satu persatu kita pertama kegeseran kimia atau bahasa Inggrisnya chemical shift. Ini ada tabelnya, tapi seperti yang sudah saya katakan, Anda tidak perlu menghafalkan tabel. Jadi ini teorinya ya. Elektron di sekitar inti, baik itu inti proton maupun karbon, adalah partikel bermuatan. Elektron bergerak melingkar di sekitar inti atom, sehingga membuat inti atom tersebut baik H atau C itu memiliki kerapatan elektron tertentu. Semakin rendah kerapatan elektron di sekitar inti, semakin besar nilai geseran kimia. Nah, secara tidak langsung itu menggambarkan gugus fungsi. Jadi, tapi kuncinya sebetulnya adalah kerapatan elektron. Semakin rapat, semakin terperisai, shielded itu ke kanan, semakin berkurang kerapatannya,
berarti tidak terperisai atau deshielded semakin ke kiri. Ya. Nah, satuannya adalah ppm, ya. Kemudian lambangnya adalah delta. Kadang-kadang ya spektrum langsung dirubah menjadi hertz, ya. Tapi ini sangat jarang. Yang utama adalah yang delta, kemudian satuannya adalah ppm. Nah, itu saja yang penting. Nah, ini istilah-istilahnya, ya. Jadi kalau inti itu kerapatan elektronnya besar, dia terperisai oleh elektron atau dalam bahasa Inggris disebut shielded. Kalau berada di kiri, ya, keluarnya dengan delta yang lebih besar, maka dikatakan intinya tidak memiliki kerapatan elektron yang besar atau kita sebut tidak terperisai atau deshielded. Kapan Bu disebut shielded dan kapan disebut deshielded tidak ada batasnya. Karena itu adalah perbandingan. Jadi misal ini dikatakan sinyal yang merah lebih shielding daripada yang biru. Sinyal biru lebih dishielding daripada yang merah. Gitu. Jadi artinya perbandingan antara sinyal, bukan ada batasnya, kemudian dari ini sampai sana disebut shielding, dari sini sampai ke sana disebut dishielding, tidak begitu, ya. Tetapi perbandingan antara sinyal-sinyal, gitu ya. Jadi sinyal A lebih shielding atau lebih dishielding daripada sinyal B, begitu, ya. Nah, ini istilahnya shielding, deshielding, atau shielded, deshielded, gitu ya. Kerapatan elektron meningkat kalau ke kanan, kerapatan elektron menurun kalau ke kiri. Ke kanan itu disebut higher field, kalau ke kiri disebut lower field, ya. Tapi yang lebih sering itu istilah shielding, deshielding, terperisai, tidak terperisai. Nah, ini sudah saya jelaskan kemarin, titik nolnya ditentukan dengan TMS karena alasan yang kemarin ya, dia punya 4 metil yang similar atau yang sama persis, sehingga sinyalnya hanya akan 1 dan 12 karena CH3 kali 4. Jadi ada 12 proton, hanya 1 sehingga sinyalnya akan tinggi dengan hanya menambahkan sedikit saja ke dalam campuran. Tapi sudah saya katakan saat ini untuk pengukuran yang modern ini sudah tidak lagi digunakan karena orang sudah mengacu pada standar pelarut yang dipakai. Ini kemarin sudah ya, jadi tidak usah saya ulang ya. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi nilai geser. Jadi nanti kenapa kalau alkena itu keluarnya di sini, sementara asam karboksilat OH-nya itu keluar di sana gitu itu ini ada penjelasannya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah anisotropi. Nanti saya jelaskan satu persatu. Ada efek induksi, kemudian ada pengaruh ikatan hidrogen, ada peristiwa resonansi, kemudian ada konsentrasi, temperatur, atau pelarut. Yang terakhir ini tidak terlalu banyak berefek ya pada pengukuran senyawa organik. Kalau kita mau menentukan strukturnya menggunakan NMR ini tidak terlalu diperhatikan karena memang kita tidak sedang meneliti pengaruh itu gitu ya. Tapi sebetulnya sedikit memiliki pengaruh karena itu kalau Anda menganalisis dan melaporkan hasilnya itu selalu harus menyebutkan pelarutnya. Karena pelarut itu membawa efek sedikit menggeser sinyal gitu ya. Kalau temperatur dan konsentrasi ini tidak terlalu diperhatikan karena tidak ada datanya, tidak ada orang di jurnal begitu memperlihatkan data NMR dan bilang temperatur pengukuran sekian, konsentrasi sekian itu tidak pernah. Tetapi pelarut memang selalu disertakan supaya ketika orang lain
juga melakukan analisis terhadap senyawa yang sama, sementara dia menggunakan pelarut yang lain, itu kalau ada selisih itu mereka paham gitu, karena pelarutnya beda gitu ya. Karena itu selalu disertakan. Tapi konsentrasi dan temperatur tidak terlalu diinfokan gitu ya. Ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang memang mau meneliti tentang pengaruh konsentrasi gitu ya, tentang peralatan NMR sendiri. Biasanya begitu. Nah, yang pertama adalah anisotropi atau efek ruang. Ini terjadi pada senyawa yang mempunyai elektron pi. Hanya pada senyawa yang mempunyai elektron pi. Yang tidak punya efek ini. Ya. Jadi hanya terjadi pada senyawa yang mengandung atau memiliki elektron pi. Efek anisotropi adalah efek medan molekuler yang diimbas oleh elektron pi. Ya, karena itu terjadinya juga pada senyawa yang mempunyai ikatan pi atau elektron pi. Nah, ini contohnya senyawa aromatis, ya. Senyawa aromatis ini elektron pi yang sering kita lihat gambarnya ketika kita membahas awal-awal senyawa aromatis ya. Nah, ini senyawanya, kemudian ada medan magnet luar di sini, ini penjelasannya di sebelah kanan. Putaran elektron dengan adanya medan magnet B menghasilkan arus listrik yang kuat, yang digambarkan dengan gambar hijau itu. Ya. Panah hijau ini. Ya. Medan yang dihasilkan adalah diamagnetik atau berlawanan dengan medan magnetnya pada pusat cincin. Ya, Anda lihat pada pusat cincin ini arahnya ke bawah, medan magnetnya ke atas. Ya. Tetapi paramagnetik di luar cincin. Jadi ini ke atas, sama-sama ke atas, ya, dengan medan magnetnya. Sehingga proton yang berada di tepi cincin akan mengalami medan magnet yang besar. Karena searah ya, arus listriknya itu searah dengan medan magnet sehingga efek yang dirasakan H ini semakin besar. Yang membuat dia menjadi tidak terperisai, yang membuat dia menjadi berkurang kerapatan elektronnya. Maka proton pada cincin aromatis itu keluarnya di sekitar 7 sampai 8, kadang-kadang ada yang 6 ya, ada tergantung banyak pengaruh, tapi sekitarnya itu. Artinya aromatis tidak mungkin keluar di 2 ppm, gitu. 3 ppm tidak mungkin. Ya. Jadi proton aromatis itu bukan sangat ya, di shielding karena peristiwa ini. Jadi proton yang ada di luar cincin itu mengalami arus listrik yang searah dengan medan magnet sehingga kerapatan elektronnya menjadi sangat kecil. Sehingga dia akan keluar di sekitar 7 ppm. Jadi biasanya kita menghafalkannya oke 7 ppm gitu ya, meskipun plus min gitu ya, 7 ppm. Nah, ini yang kedua senyawa alkena ya, senyawa yang mempunyai ikatan rangkap. Dia juga punya elektron pi. Nah, sama ceritanya ya. Jadi proton yang ada di mengarah keluar itu mengalami hal yang sama seperti proton pada cincin bensena tadi. Tetapi pengaruhnya tidak sebesar yang pada bensena. Karena itu proton pada alkena keluar di 5 sampai 6 ppm. Ya. 5 sampai 6 ppm. Jadi kalau nanti Anda, makanya saya juga tidak perlu Anda menghafalkan tabel itu karena nanti kalau sudah terbiasa itu pasti otomatis 56 itu sekitar itu adalah ikatan rangkap 2. Nah, ikatan rangkap 3 juga sama karena dia punya elektron pi. Tetapi Anda lihat efeknya protonnya ada di sini tidak terlalu terpengaruh. Ya, makanya dia keluarnya shielded ya. 2,5 ppm. Ya, jadi karena pengaruhnya tidak terlalu berasa pada proton alkuna, ya,
kanan lihat, Anda lihat tidak terkena imbas aliran elektron tadi, tidak sama seperti cincin bensena atau alkena tadi ya, makanya dia keluar di 2,5. Nah, pada aldehid atau keton, pada karbonil, ya, ini ada elektron pi di sini pada ikatan rangkap antara C dan O. Nah, ini kan kayak alkena, Bu, betul kayak alkena ceritanya. Cuman jangan lupa ini ada atom elektronegatif. Tadi waktu alkena kita bicara hanya CC, ya. Saya balik lagi. Nah, lihat proton ini hanya dipengaruhi oleh arus listrik dan medan magnet saja. Tetapi ketika kita bicara karbonil, Anda lihat proton ini di samping kena pengaruh aliran elektron dan medan magnet, ada atom O yang elektronegatif. Nanti keelektronegatifan atom-atom yang terikat pada suatu senyawa kita bahas setelah ini. Itu masuk di efek induksi. Ya. Nah, akibatnya efeknya ditambahkan. Jadi ada atom yang menarik karena keelektronegatifannya besar ya. Atom ini akan menarik elektron. Ya, jadi H ini semakin kekurangan atau semakin berkurang kerapatan elektronnya. Maka proton pada aldehid itu bisa keluar 9 sampai 10. Gitu, ya. Lebih dari bensena bahkan karena ada O-nya ini tadi. Ya. Oke, ada pertanyaan untuk efek anisotropi? Ini harus kalian perhatikan karena nanti kelihatannya tidak berhubungan dengan membaca. Karena ketika Anda membaca atau menganalisis spektrum itu tidak setiap kali saya tanya, ini karena pengaruh apa keluar di sini. Tidak akan saya begitu gitu ya. Tapi itu harus Anda pahami. Mungkin nanti ketika Anda ujian skripsi atau ketika Anda ujian ini apa namanya UAP-nya PSMO. Nah, itu biasanya ditanyakan, kenapa yang ini lebih dishielding daripada itu? Nah, itu Anda harus bisa menjawab ini. Tapi ketika Anda membaca spektrum, saya tidak akan tanya pengaruhnya apa ini kok bisa begitu, itu enggak ya. Jadi biasanya lebih cenderung ke ketika kalian presentasi nanti waktu UAP. Oke, efek yang selanjutnya adalah efek induksi. Ini dicontohkan propanol ya. Propanol dengan gugus OH ada di ujung. Nah, Anda lihat ini apa namanya? Panahnya ini adalah aliran elektron ya. O adalah atom yang elektronegatif ya dibandingkan dengan C dan H. Maka dia akan menarik elektron ke arah dia. Ya. Elektron yang ada di sini pun akan terasa. Ya, elektron yang ada di sini akan terasa. Maka kerapatan elektron C dan H yang ada di sampingnya, di samping O ini, akan mengalami efek induksi. Ya, sehingga kerapatannya makin kecil. Nah, efek ini makin berkurang ketika C ada di sampingnya ini dan di sampingnya ini makin jauh kan ya. Jadi efek O ini akan dirasakan berkurang pada C ini dan C ini. Maka nanti Anda lihat proton yang ada di miliknya metilen ini akan lebih di shielding daripada proton yang ada di sini dan bahkan yang di sini. Gitu ya. Semakin jauh dari atom yang elektronegatif, efek induksinya makin berkurang. Maka apa namanya elektronnya ndak teman-teman ditarik oleh O, maka dia akan lebih shielding daripada proton yang bertetangga langsung dengan O. Ya, karena efek induksi dari O dan bentuk muatan positif baik di C maupun di H.
Ya. Oke, ini sama ya penjelasannya. Dalam terminologi NMR, baik C dan H tidak terperisai sehingga mengalami deshielding dan posisinya pada spektrum menjauh ke arah kiri. Ya, jadi nanti Anda bisa lihat C maupun proton yang ada di sini akan lebih deshielding daripada C dan proton yang ada di sampingnya, apalagi yang ada di sini. Jadi nanti urutannya ini paling deshielding, ini makin shielding, ini makin shielding lagi. Ya, karena semakin jauh jaraknya dengan O yang menarik elektron. Ya. Nah, ini dibandingkan ya, satu C dan satu H, ini CH4 tidak ada atom elektronegatifnya sama sekali. Ini ada satu atom elektronegatif, ini ada dua, ini ada tiga. Jadi Anda bisa lihat kalau di CH4 ini asli memang keluar C dan H-nya tidak ada yang mengganggu gitu ya, tidak ada yang narik-narik elektronnya, maka dia keluar di 0,23 ppm. Tetapi ketika C dan H itu punya Cl di sampingnya, maka proton ini sudah mulai berkurang kerapatannya. Maka dia keluar di 3,05. Ditambahi dua atom elektronegatif, makin positif hanya. Ya, maka dia keluar di 5,30 dan ketika sudah 3 ini kloroform keluar di 7,26. Jadi ini contoh gampang memahami bagaimana suatu atom yang elektronegatif itu membuat C yang ada di dekatnya dan H otomatis yang diikat oleh C tersebut akan makin positif atau kerapatannya makin berkurang. Sehingga dia akan keluar makin ke kiri, tidak terperisai atau dishielded. Ini juga masih perbandingan ya. Jadi kita lihat kalau CH3 itu mengikat N yang keelektronegatifannya lebih kecil dari O, atau diikat oleh F yang keelektronegatifannya lebih besar dari O. Nah, Anda lihat semakin besar efek atom elektronegatifnya, ya dia makin positif, makin kekurangan elektron, makin tidak terperisai. Jadi atom yang lebih besar keelektronegatifannya membuat proton tersebut dan C tersebut, karena kita bicara spektrum proton, C-nya tidak kelihatan gitu ya. Proton tersebut makin positif. Ya, ini perbandingannya. Sebaliknya kalau di C itu diikat pada C itu terikat atom yang elektropositif, ya dia makin ke kanan. Gitu. Ya, jadi ini perbandingan saja bagaimana efek induksi itu terjadi. Nah, ini bagian yang sebelah kanan tidak mungkin, ya mungkin saja sih, tapi di pelajaran PSMO tidak akan keluar yang diikat oleh atom-atom yang elektropositif begini ya, yang kita bahas cenderung yang atom elektronegatif. Ya. Oke, ada pertanyaan untuk efek yang kedua atau pengaruh yang kedua pada geseran kimia. Yang pertama anisotropi, ini adalah efek induksi. Ada pertanyaan? Baik, saya lanjutkan dengan ikatan hidrogen. Ini hanya terjadi pada OH dan NH. Ya. Tidak terjadi pada alkana, tidak terjadi pada bensena, ya terjadinya pada OH dan NH. Anda sudah tahu itu. Nah, ikatan hidrogen bisa menyebabkan protonnya menjadi deshielding. Ya. Oh, sorry. Nah, OH dan NH itu bisa, karena bisa membentuk ikatan hidrogen, bisa exchange antar protonnya itu bisa exchange ya. Sehingga peaknya, bukan peaknya, sinyalnya itu menjadi melebar. Ya. Jadi ini bantuan kalau di dalam
struktur kita punya OH atau NH, kita punya sinyal yang agak gemuk gitu ya, agak melebar. Meskipun tidak selalu, nanti bagaimana bisa melebar dan bisa juga yang slim gitu ya. Nah, ini zaman dulu tuh ya, kita bisa memasukkan D2O kalau kita mencurigai benar enggak sih sinyal ini adalah OH atau NH atau NH2, maka kita tambahkan D2O. Ya, kita tetesi dengan D2O, kita kocok, kita periksa lagi, tubnya dimasukkan lagi ke dalam instrumennya NMR. Nah, sinyalnya tadi akan menghilang, yang kita duga OH atau NH atau NH2 tadi akan menghilang karena diganti oleh OD, ND, atau ND2 yang tidak bisa diamati dengan NMR. Itu salah satu cara. Ya. Jadi bisa menghilang atau menjadi lebih rendah karena mungkin tidak digantikan semua ya. Nah, deuterium akan menggantikan OH atau NH. Nah, pada spektrum NMR yang kedua, sinyal itu tidak akan muncul atau berkurang intensitasnya. Ya, itu cara dulu. Cuman kadang-kadang nanti saya punya latihan yang saya tandai. Ya, jadi di atas sinyalnya itu ditulisi exchange with D2O. Artinya itu sudah bantuan bahwa itu adalah OH atau NH atau NH2. Tinggal Anda lihat rumus molekulnya mengandung N atau O. Kalau hanya O saja ya berarti ini OH. Kalau di rumus molekulnya bilang N ya ini bisa NH, bisa NH2. Tapi kalau di rumus molekulnya itu ada OH, ada O dan ada N ya Anda harus menduga, harus menganalisis lebih jauh apakah ini OH, NH atau NH2 gitu ya. Nah, ini contohnya asam karboksilat. Ini adalah asam karboksilat. Nah, dia punya apa namanya? Struktur yang seperti aldehid tadi kan ya. Tetapi di samping H ini masih ada atom elektronegatif dan ditambah lagi ikatan hidrogen yang bisa terbentuk antar asam asetat itu. Gitu ya. Ini Anda sudah belajar bagaimana asam karboksilat bisa membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya. Ya. Maka Anda akan lihat bahwa sinyal yang dikeluarkan oleh proton asam karboksilat itu bisa sampai 12 ppm. Ya. Jadi 10 lebih. Ini contoh ini dia ditambah 2,5 ppm. Artinya dia 12,5 ppm keluarnya. Ya, jadi itu eh, salah satu penyebab bagaimana ikatan hidrogen itu bisa menggeser sinyal bisa sampai sejauh itu. Ya. Nah, ini tadi saya bilang sinyal yang berbentuk lebar karena ikatan hidrogen itu tidak selalu terjadi. Gitu ya. Nah, Anda lihat ini bisa membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya. Nah, sinyalnya melebar begini nih. Ya. Tetapi ini bisa membentuk ikatan hidrogen intramolekular dan sinyalnya slim begini. Ya. Jadi makanya tidak selalu gitu ya OH itu bisa membentuk meskipun pasti bisa membentuk ikatan hidrogen tetapi sinyalnya tidak selalu melebar dan keluarnya tidak bisa diprediksi. Sangat lebar range-nya. Ya, jadi OH, NH, NH2 itu suka-suka sekali. Jadi sama sekali tidak bisa dihafalkan dia akan keluar di mana. Tidak seperti tadi saya bilang, aromatis 7 sampai 8, kadang-kadang 6, tapi tidak mungkin ada proton aromatis keluar di 2 ppm. Tapi kalau OH ini bisa 2, bisa 6, bisa 8, sungguh suka-sukanya dia gitu ya. Jadi makanya tidak bisa diprediksi
untuk OH, NH, dan NH2. Ya. Oke, itu efek ikatan hidrogen. Yang selanjutnya ini efek resonansi. Ini cukup penting ya. Kalau ikatan hidrogen tuh karena skopnya kecil gitu ya, jadi eh, tidak terlalu memusingkan gitu ya. Tapi efek resonansi ini penting pada senyawa yang bisa melakukan resonansi. Ya. Ini contohnya adalah benzaldehid, fenol, ya, Eh, gugus pendorong elektron. Nah, Anda harus ingat bagaimana resonansi terjadi pada fenol. Ya. Ini digambarkan resonansinya. Nah, Anda lihat pada posisi orto dan para ya, dari proses resonansi ini, ya, kemudian digambarkan ini, posisi orto dan para ini sempat bermuatan negatif pada saat resonansi. Maka nanti Anda lihat bahwa atom H pada posisi orto dan para dari gugus pendorong elektron, ya, karena kalau penarik elektron lain lagi resonansinya, posisi orto dan paranya negatif, berarti terperisai, berarti shielded dibandingkan dengan yang meta. Ya, nanti ini penting karena nanti Anda kalau misalnya menganalisis, oh apa namanya, ini adalah proton aromatis. Yang sebelah sini sinyalnya yang milik proton yang mana ya? Itu yang nanti Anda harus bisa mengingat bahwa kalau benzena itu tersubstitusi oleh gugus pendorong elektron, maka posisi orto dan paranya harus lebih shielded daripada yang posisi meta. Ya, ini karena peristiwa resonansi. Nah, ini benzaldehid ganti gugus penarik elektron. Masih peristiwa resonansi. Nah, sekarang kebalikannya, posisi orto para orto adalah positif. Maka proton yang ada di posisi orto dan para akan lebih dishielded daripada yang meta. Tuh, ya. Jadi ini penting nanti kalau Anda kalau menentukan struktur secara umum sih kadang-kadang memang enggak perlu terlalu detail biasanya ya. Tetapi Anda harus tahu ketika ditanya mana sinyal ini mewakili proton yang mana. Nah, itu Anda harus berpikir bahwa ingat teori ini bahwa kalau bensenanya itu, sorry, kalau bensenanya itu disubstitusi oleh gugus pendorong elektron, maka posisi orto dan paranya itu negatif. Ya, berarti terperisai, berarti shielded. Sebaliknya kalau bensenanya disubstitusi oleh gugus penarik elektron, maka posisi ortoparanya itu lebih positif daripada meta. Ya, lebih dishielded daripada kalau digambarkan secara bersama-sama begitu ya. Benzena tanpa apa-apa itu di 7,27. Ya, benzena saja protonnya akan keluar di 7,27. Nah, tetapi kalau ada gugus penarik elektron, tadi saya bilang, orto dan paranya lebih positif. Ya. Orto dan paranya lebih positif daripada meta. Kalau gugusnya pendorong elektron, orto dan paranya lebih negatif daripada meta. Tuh, ya. Jadi ini adalah peristiwa resonansi yang terjadi pada benzena. Jadi urusannya mesti orto meta para itu. Urusannya mesti begitu. Nah, tadi sudah saya katakan
akan terjadi pada semua senyawa yang bisa resonansi. Nah, misalnya ini adalah ester alfa beta tak jenuh, ya. Alfa betanya ada ikatan rangkap. Nah, ini bisa mengadakan resonansi, ya kan? Ikatan rangkapnya ke sana, ini membentuk negatif. Ya. Nah, Anda lihat ini proton ini diikat oleh C yang menjadi positif, ya. Dan ini bisa keluar sampai 7. Ya. Padahal kalau ikatan rangkap biasa itu cuma 5,28. Proton yang ini ya, bisa sampai 7. Sama seperti benzena. Kenapa? Karena dia punya ini tadi, ada peristiwa resonansi sehingga membuat dia menjadi plus. Ya. Sebaliknya, sebaliknya di sini resonansinya O, apa namanya, elektron pada O bisa membentuk ikatan rangkap ke sini, terus ikatan rangkapnya akan ke sana menjadi min. Nah, Anda lihat proton di sini akan menjadi min, menjadi shielded, bisa sampai 4. Padahal kalau alkena biasa cuma 5,28. Jadi biasanya ini memang yang sering dipakai ya untuk karbonil atau karboksil alfa beta tak jenuh ya. Kemudian benzena tadi untuk menentukan ortometaparanya itu posisinya ada di mana. Ya. Ini pengaruh resonansi. Nah, ini seperti yang tadi saya katakan, ada konsentrasi, temperatur, dan solvent. Nanti Anda bisa baca sendiri, karena ini tidak terlalu dipakai waktu kita analisis spektrum ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan angka untuk menggambarkan geseran kimia? Karena Anda harus menuliskan satu angka untuk satu sinyal. Ya. Jadi ini misalnya sinyal E itu kalau diperbesar ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sextet. Ya. Ini kan kecil banget kalau di zoom, dilebarkan begitu ya. Dia adalah sextet. Nah, Anda harus menentukan ini nanti ada angkanya ya. Kalau Anda mendapatkan spektrum beneran gitu, di sini ada angka-angka yang menggambarkan angka di sini. Jadi ini adalah ppm. Biasanya 4 angka di belakang koma. Nah, kalau 6 itu ya harus Anda ambil tengah-tengahnya. Jadi antara angka 3 dan 4. Anda ambil tengah-tengahnya. Kalau D ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kuintet. Nah, kalau kuintet, Anda tinggal ambil angka di tengah ini saja. Tidak usah pakai menghitung. Kalau ini Anda harus hitung ya. Benar-benar angka yang tengah dari 6 angka yang ada. Jadi dibuat, ini Anda cari rata-ratanya berapa. Tapi kalau 5 enak, Anda tinggal ambil yang paling tengah. 4 juga Anda ambil antara 2 dan 3. Dan seterusnya. Lebih enak lagi kalau singlet, ya pasti cuma satu angka. Nah, untuk proton, deltanya Anda harus menuliskan 2 angka di belakang koma. Ini Anda diberi 4 angka di belakang koma. Jadi jangan ditulis 4 angka di belakang koma. Jadi misalnya 6,85 titik. Jangan 6,8497. Jangan ya. Jadi 2 angka di belakang koma saja. Ya. Itu caranya menetapkan deltanya. Nah, ini kalau ada angkanya, kalau spektrumnya itu lama, zaman dulu-dulu yang diambil 90 MHz, 60 MHz, itu enggak ada angka di atasnya. Hanya ada angka di bawah. Nah, itu bisa Anda kira-kira saja. Ya, jadi misalnya dia antara 6,1 sama 6,2 ya Anda 6,2 dan 6,1 ya Anda kira-kira 6,15 gitu.
Atau kalau agak geser ke kiri ya 6,18 gitu misalnya. Ya, jadi tidak selalu ada. Kalau yang sekarang dengan 600 MHz, 400 MHz itu mesti keluar angka sih di sini. Tetapi nanti untuk latihan itu tidak semuanya spektrum baru. Saya kadang-kadang memberi Anda spektrum lama yang tidak ada angkanya, jadi cuma ada angka di sumbu X saja. Nah, itu boleh Anda kira-kira, tapi tetap menggunakan dua angka di belakang koma. Ya. Nah, ini lebih jelas ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 set yang tadi Anda harus ambil tengah-tengahnya. Ya. 6,32 ppm. Gitu. Ya, jadi harus tengah-tengahnya dan dua angka di belakang koma. Nah, ini wilayahnya yang saya bilang tidak usah dihafalkan. Nah, ini Anda harus paham kenapa CH3 itu keluarnya satu saja hanya loh ada 3, Bu. Kok enggak keluar sendiri-sendiri? Kenapa 3 itu bisa keluar bareng? Ya, kan CH3 kalau Anda nanti menghadap spektrum kan ada yang integrasi tadi adalah jumlah H, Anda menentukan apakah itu CH2, CH atau CH3 gitu ya. Artinya CH3 itu keluar protonnya keluar bareng-bareng. Kenapa dia ini kan kenapa hitamnya enggak keluar sendiri, birunya keluar sendiri, merahnya keluar sendiri? Kenapa semua jadi satu menjadi satu sinyal saja? Karena Anda masih ingat sifat dari ikatan tunggal adalah bisa berotasi bebas. Maka tetangganya yang ada di sebelah kirinya ini, kalau misalnya di sini ada CH2, CH2 ini melihat H ketiganya ini adalah sama, identik, maka dia langsung menghitung sebagai 3, satu sinyal, karena semuanya identik. Ya, itu apa namanya eh, terjadi pada ikatan tunggal, ya, yang bisa berotasi bebas. Nanti Anda akan belajar bahwa rotasi itu akan tidak lagi dialami oleh senyawa yang punya ikatan rangkap. Anda sudah belajar ikatan rangkap 2, kalau dia konfigurasinya cis, ya cis terus. Gitu kan? Kalau trans, ya trans terus. Tapi kalau alkana kan Anda sudah belajar ya ada apa namanya, yang paling stabil itu eclipse gitu-gitu ya. Nah itu tapi kan berputar terus. Ya. Nah itu karena itu tetangganya akan melihat hitam, biru, dan merah itu adalah identik sama. Jadi langsung ditotal menjadi 3. Ke, nanti di alkena Anda akan lihat itu yang tadi saya bilang, awalnya Anda akan belajar yang ikatan tunggal dulu. Ketika Anda sudah paham, nanti baru Anda menghitung G. Jadi G itu tidak perlu dihitung tadi ya di awal. Ini. Ini G. Ini ketika nanti Anda masih belajar di awal, yang senyawanya itu hanya ikatan tunggal, ini tidak perlu dihitung. Nggak perlu dihitung. Tetapi ketika rotasi bebas itu sudah tidak lagi bisa terjadi, Anda perlu menghitung ini. Ya. Maka nanti Anda akan bisa menentukan ikatan rangkap saya ini cis, ikatan rangkap saya ini trans. 2 proton saya di benzena ini posisinya orto, posisinya meta, posisinya para. Itu bisa Anda tentukan nanti dengan menghitung G. Ya. Tetapi ketika senyawanya masih punya ikatan tunggal saja, G-nya tidak perlu dihitung. Ya. G-nya tidak perlu dihitung, yaitu tadi karena dia melihat semuanya
sama, identik. Benzena kan juga nggak bisa berotasi bebas. Proton yang ada saling di posisi orto nggak akan bisa pindah tiba-tiba ke meta, ke para gitu, nggak bisa. Ya. Jadi ini sekali lagi terjadi ketika eh, ikatan tunggal masih bisa berotasi bebas. Nah, di samping itu Anda harus bisa melihat simetri, simetri atau identik, gitu ya. Kita lihat dua proton ini identik, ya. Dia akan keluar bersama-sama. Ya. Nah, ketika di sini ada CH2 dan ini CH3, nah ini dua proton ini sudah tidak identik. Ya. CH2, CH3. Maka nanti Anda akan melihat sinyal untuk CH2 dan akan melihat sinyal untuk CH3. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya nitrobenzen pada benzena ini, berapa yang identik? Anda bisa melihat berapa sinyal. Sorry, yang ini tadi ya. Jadi Anda nanti bisa melihat sinyal untuk CH2, sinyal untuk CH3 yang sendiri-sendiri. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ini NO2, nitrobenzen, berapa sinyal yang akan Anda amati? Nah, ini ya. Jadi Anda akan mengamati 3 sinyal dengan H di sini dan di sini sama. Karena lingkungan kimianya sama. Dia sama-sama orto dari nitro, sampingnya sama-sama H, orto satunya, metanya H. Jadi proton yang ada di sini dan ada di sini akan keluar bersama-sama. Proton yang ada di sini akan bersama-sama keluar dengan yang di sini karena ini keduanya juga identik. Lingkungan kimianya sama, ya. Kemudian yang terakhir dia sendirian, maka perbandingannya 2, 2, 1. Ada 3 sinyal. Ya. C-nya, ya ini sama, ini dan ini keluar bareng, ini dan ini keluar bareng, ini sendiri, ini sendiri. Maka 1, 2, 2, 1. Ya. Bagaimana dengan yang ini? Sama, karena ini sama, ya sama-sama Cl, maka proton yang di atas dan yang di bawah akan sama. Demikian juga dengan C-nya. Proton yang di sini akan sama dengan di sini. Demikian juga dengan C-nya. Maka Anda hanya mengamati 2 sinyal proton, 2 dan 2. Karbonnya ini dan ini 2, 2, 2. Itu. Ya. Ini penting untuk bisa melihat simetri karena nanti Anda akan tahu misalnya senyawanya dietil eter. Itu sinyalnya cuma ada 2, CH3 dan CH2 saja. Yang kanan dan kiri akan keluar bersama-sama karena simetri, identik, lingkungan kimianya sama. Ya. Ini juga Anda lihat proton yang ada di sini orto dari OH dan metil, ya. Jadi proton yang diikat oleh OH dan metil akan keluar sendiri, kemudian ada di sini sendiri. Jadi proton pada benzena 2 banding 1. Ya OH-nya Bu, ya oke. Ini yang dibicarakan hanya yang di benzen ya. 2 banding 1. Sinyal C-nya 2, 1, ini 2, ini 1. Ya, jadi C yang ini dengan C yang ini sama karena dia sama-sama mengikat OH, kemudian sampingnya itu CH, sampingnya lagi CH, sama persis lingkungan kimianya. Maka ini 2, 2, ini 1, ini 1. Ya. Jadi itu penting untuk bisa membayangkan nanti kalau Anda mendapatkan spektrum gitu,
Jadi Anda bisa membayangkan kalau Anda sudah tahu mana yang keluar bersama-sama dan yang sendiri-sendiri. Nah, ini tadi contoh ya, selama masih berotasi bebas, Anda lihat proton ini adalah sama atau disebut diastereotopik. Ya. Metil ini akan melihat kedua proton pada metilen ini sama, maka sinyalnya cuma satu, satu. Tetapi ketika senyawa ini, senyawa ini juga punya CH2 ya di sini, ada CH di sini, ada CH2 di sini. Tetapi ini bisa membentuk ikatan hidrogen, maka Anda lihat sekarang CH2-nya menjadi tidak identik. Ya. Karena seperti ada semisiklik. Meskipun tidak benar-benar siklik, tapi ikatan hidrogen ini kuat sehingga bisa membentuk siklik 6 yang stabil. Jadi seperti siklik perilakunya. Maka kedua proton ini menjadi tidak sama, tidak identik lagi. CH yang ada di sini, CH yang ada di sini tidak lagi melihat H1 dan H2 sama. Kedua proton tidak ekivalen secara stereokimia. Nah, yang jenis ini akan kita pelajari setelah Anda paham dengan yang semuanya ikatan tunggal saja. Tidak ada membentuk siklik sama sekali. Ketika nanti sudah pandai, baru saya akan mengacu ke bentuk yang seperti ini. Ya, yang tidak identik seperti ini. Ya. Ini bisa Anda kerjakan ya nanti. Jadi contohnya ini. Nanti Anda tebak berapa jumlah karbon yang berbeda, berapa jumlah hidrogen yang berbeda. Ini mewakili berapa sinyal karbon, berapa sinyal hidrogen. Jadi misalnya ini CH3, CH3, CH3. Ini identik ini CH3-nya. Maka 3 CH3 ini hanya keluar satu sinyal saja. 2 CH3 ini juga akan keluar sama karena identik lingkungan kimianya sama. Kemudian ada CH ini, satu. Jadi nanti Anda akan melihat 3 sinyal untuk protonnya. Bagaimana karbonnya? Ini 1, 2, 3, 4. Jadi karbonnya Anda akan mengamati 4 sinyal, hidrogennya akan Anda amati 3 sinyal. Ini ada jawabannya. Ya. Nanti Anda pelajari sendiri di rumah kalau saya share nanti. Ya. Saya akan lanjut saja. Ada pertanyaan untuk geseran kimia? Halo, kalian mendengarkan orang? Mendengarkan, Ibu. Sudah jelas, nggak ada pertanyaan. Enggak ada, Ibu. Baik. Saya lanjutkan dengan integrasi. Nah, integrasi ini seperti yang sudah saya jelaskan hari Senin, Anda menghitung tingginya sinyal untuk mengetahui berapa proton yang diwakili oleh sinyal itu. Nah, keluarnya adalah bentuk perbandingan. Ya. Jadi Anda harus menghitung tanda integral ini tingginya berapa. Ini zaman dulu ya, ini sih spektrum diambil mungkin 60 MHz ini yang spektrumnya masih keluar kotak-kotak begini ya. Sekarang enggak ada. Ya, jadi Anda biasanya dulu saya menggunakan penggaris untuk mengukur. Tetapi sekarang dengan Mesrek Nova ya, jadi menggunakan software itu Anda bisa langsung menghitung. Ya. Dia akan bilang berapa tingginya, gitu ya. Jadi
Tapi nanti kalau pas ujian kan nggak pakai face Nova ya. Jadi Anda harus mungkin bawa penggaris boleh, tetapi yang baru, spektrum yang baru itu di bawahnya dikasih angka. Jadi nanti Anda pakai angka itu untuk membuat perbandingan. Jadi sekali lagi masih dalam bentuk perbandingan, bukan langsung. Jadi misalnya ini 6 space berarti 6 proton, bukan ya. Masih dalam bentuk perbandingan. Jadi ini 6, 6 kotak, ini 2 kotak. Anda buat perbandingan. Ya. Sedemikian sehingga kalau Anda jumlah itu sesuai dengan jumlah proton pada rumus molekul. Ya. Nah, ini juga ya. Jadi ini perbandingannya setengah banding 1 banding 1,5 banding 3. Kan hidrogen ya enggak mungkin setengah, gitu kan ya. Berarti yang paling kecil mungkin saya kalikan 2 dulu. Gitu. Nah, nanti semua dikalikan 2, Anda jumlah apakah sama dengan jumlah proton pada rumus molekul. Kalau sudah sama, Anda boleh mengerjakan lanjut. Kalau belum sama, jangan dilanjutkan karena pasti salah nanti. Jadi harus dilihat lagi benar enggak perbandingannya ini. Gitu, ya. Ini awalnya pasti susah. Karena seperti yang sudah saya katakan kemarin tidak fix gitu ya. 6 kadang-kadang 6 ada lebihnya sedikit ya ini dimasukkan jadi 7 apa tetap ke 6 gitu ya. Itu awalnya. Tapi nanti kalau Anda sudah terbiasa, Anda pasti oh ini 6 lah kira-kira gitu. Ini burak begini ya. Ya ini sama ya, hanya untuk menghitung perbandingan. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau spektrum yang 400 MHz ke atas itu sudah keluar angkanya nih, angka di bawah ini. Nah, angka di bawah ini menggantikan tanda integral ini. Ya, jadi sama. Kan Anda boleh tetap menghitung tingginya, boleh. Anda memperhatikan angkanya ini boleh. Nah, ini sekali lagi juga angkanya tidak fix ya. Artinya mesti ada lebih-lebihnya sedikit. Jadi ini misalnya perbandingannya 1, 1, 1. Lah ini Anda lihat ada lebihnya 1. Jadi tidak fix betul. Ya. Nah ini juga 0,96 ya. Anda jadikan 1 ini. Ya, jadi tidak betul-betul bulat gitu sama semua gitu enggak. Ya, jadi Anda harus berpikir ini ke atas pembulatannya apa ke bawah gitu ya. Nah, ini Anda jadikan 1. Jadi ini perbandingannya 1, 1, 1, 1. Nah, ini 2 kok. Mestinya kalau 1 berarti ini 2,00 gitu kan. Ya, enggak, ini 2,07 gitu. Ya enggak apa-apa, ini berarti 2, ini 3, ini 5,7, ini 5 apa 6 gitu ya. Nah, nanti Anda lihat lagi perbandingannya untuk disesuaikan dengan rumus molekul. Tetapi biasanya bisa Anda jadikan bekal ya. 5 itu pastikan 3 dan 2. Itu ya. Berarti metilen dan metil. Keluarnya pasti tidak bisa sama. Ya kan? Yang apa namanya? Tadi sudah belajar misalnya eh, apa itu tadi? Propanol tadi. Propanol tadi kan CH3-nya pasti lebih shielding daripada CH2-nya. Jadi tidak mungkin akan keluar di tempat yang sama. Biasanya kalau CH3 dengan CH3 lah itu mungkin dikeluar di tempat yang sama. CH2 dengan CH2 mungkin di tempat. Tapi kalau CH2 dan CH3 pasti tempatnya tidak sama. Jadi ini bisa jadi pertimbangan ini mestinya 6, 2 CH3, bukan 5, karena tidak mungkin CH2 dan CH3 keluar bareng. Lingkungan kimianya tidak sama, mereka tidak identik. Kemudian ini 3, ya Anda lihat juga 3-nya tidak 3,00, tapi 3,16. Ya, jadi ini nanti Anda boleh tetap menggunakan penggaris menghitung tingginya tanda integral, atau Anda menggunakan angka yang ada di bawah.
Oke, hanya itu untuk integrasi ya. Jadi jumlah proton yang diwakili oleh setiap sinyal. Ya, Anda harus menghitung supaya nanti Anda bisa menentukan, oh ini saya punya CH. Oh ini saya punya CH2. Oh ini saya punya CH3. Jadi nanti Anda langsung bisa menghitung, saya punya sekian metin, saya punya sekian metilen, saya punya sekian metil gitu. Ya. Oke, tidak susah ya untuk menghitung jumlah proton. Ini yang selanjutnya adalah multiplisitas atau bentuk sinyal. Yang kemarin sempat saya eh, singgung sedikit ya, ada yang bentuk singlet, doublet, triplet, quartet, quintet, sextet, septet, oktet dan seterusnya. Ya. Tapi biasanya kalau sudah rumit, Anda boleh menyebutnya multiplet. Ya. Jadi kalau Anda tidak bisa menentukan ini bentuknya gak jelas apa iki, tulis saja M. Itu namanya multiplet. Jadi singlet disingkat S, doublet disingkat D, triplet disingkat T, quartet disingkat Q, quintet disingkat QI, ya. Sextet disingkat sex tambah T, ya. Supaya ndak salah arah gitu ya, ditambahi T, ya. Kemudian septet ya SEP ya. Jadi ndak apa namanya tapi jarang sudah. Oke. Nah, sekarang apa gunanya bentuk sinyal itu ditentukan? Bentuk sinyal itu ditentukan karena berhubungan dengan tetangganya. Ya, Anda lihat, kalau dia tidak punya tetangga yang punya proton, maka dia akan keluar singlet. Contohnya, metil ini hanya bertetangga dengan O. Dan sembarang ya, nanti nggak tahu belakangnya apa. Maka CH3 ini akan keluar singlet. CH2 ini berikatan dengan Cl dan C-karbonil. Maka sebetulnya ini mesti ada lagi ya tangannya karena C-nya kurang. Tapi yang jelas C ini tidak punya H. Ya. Maka CH2 ini akan keluar singlet. Ini juga CH2 ini berdekatan dengan O dan C kuarterner. Tetangganya tidak ada, maka dia keluar singlet. Apa artinya kalau keluar doublet? CH3 ini bertetangga dengan CH. CH2 ini bertetangga dengan CH. Jadi, sinyal itu adalah jumlah proton tetangga plus 1. Ya. Jadi kalau tetangganya tidak punya proton, sinyalnya 1. Singlet. Kalau tetangganya punya 1 proton, dia keluar doublet. Jadi 1 plus 1. Ya. Bagaimana kalau triplet? CH3 ini bertetangga dengan CH2. Maka 2 plus 1 menjadi triplet. CH2 ini bertetangga dengan CH dan CH. 1 plus 1 plus 1. Jadi jumlah proton tetangga plus 1. Jadi dia bisa saja pecah ya. Artinya tidak harus ngumpul CH2 plus 2 plus 1. Tidak bisa 1 plus 1 plus 1. Ya. Jadi pokoknya semua proton tetangganya yang diikat langsung. Jadi tidak usah lihat proton yang lebih jauh lagi. Jadi ini yang tetanggaan langsung. Ya, yang visinal. Ya. Bukan yang sekian ikatan. Gitu ya. Jadi bisa terpecah begitu, jadi Anda tetap bisa jumlahkan 1 plus 1 plus 1. Ya. Kuartet 2 plus 1. Sorry, yang ini. CH2 ini tetangganya CH3, 3 plus 1 menjadi 4. Atau terpecah 2 plus 1.
3 plus 1. 4. Itu ya. Nah, selalu yang saya gambar. Saya bisa gambar, oh, bisa langsung. Oke ya, saya misalnya begini. Nah, CH3 ini hanya akan menghitung yang tetangganya langsung. Dia tidak akan menghitung ini. Ya. Jadi yang menimbulkan apa namanya? Membuat dia dihitung jumlah proton tetangganya dan membentuk bentuk sinyalnya itu yang tetangganya langsung, visinalnya langsung. Yang terpisah jauh lebih dari 1 C tidak akan dihitung. Ya, jadi dia menghitung yang sebelahnya saja. Kanan kiri. Ya, seperti ini tadi. 2 plus 1, kemudian karena teorinya jumlah proton tetangga plus 1, Anda tambah 1. Ya, itu adalah bentuk sinyalnya dia. Ya, jadi yang di merah ini adalah yang dibicarakan. Jadi metil ini pada senyawa ini, misalnya CH3, CH2OH, metil ini akan keluar doublet, gitu ya. Metil ini akan keluar doublet. Sama metilen ini, sorry, metilen ini akan keluar doublet, gitu ya. Jadi yang di merah ini yang akan menghasilkan sinyal ini, ya. Karena jumlah proton tetangganya. Sorry. Ya. Jadi multiplisitas ini terjadi karena adanya splitting atau spin-spin splitting, ya. Pemecahan sinyal karena adanya coupling. Coupling itu hubungan antara proton dengan proton sebelahnya. Ya. Proton yang non-ekivalen, ya, seperti CH3 dan CH2 ini akan memiliki spin yang arahnya searah atau berlawanan arah dengan medan magnet. Ya. Itu sih tidak kelihatan. Splitting sinyal adalah N plus 1 dengan N jumlah proton tetangga. Nah, jumlah sinyal hasil splitting itu mengikuti aturan segitiga Pascal. Jadi kalau singlet, oke lah singlet 1. Kalau Anda menyebut doublet, itu sinyalnya akan sama tinggi. Oh, ya. Jadi misalnya, nah, doublet itu harus seperti ini. 1, 1. Triplet begini. Sorry. Nah, begini. 1, 2, 1. Kuartet harus 1, 2, 2, 1. Sorry, 1, 3, 3, 1. Ya. Jadi seperti itu. Saya hapus dulu. Nah, kalau misalnya Anda punya sinyal yang seperti ini, meskipun 4, Anda tidak bisa menyebut ini kuartet karena tidak memenuhi 1, 3, 3, 1. Jadi yang disebut kuartet itu harus begini. Harus. Ya. Ya meskipun ukurannya tidak persis-persis sama begitu ya. Kadang-kadang ada triplet itu 2 triplet, sorry, sorry. Tempatnya Kak. Jadi misalnya ada 2 triplet atau 2 doublet gitu ya.
Dua doublet tuh bentuknya begini. Berjauhan ya, agak jauh. Terus begini. Nah, ini memang doublet meskipun tidak 1:1 gitu ya. Tidak persis 1:1. Ya, tapi ini doublet ya. Tetapi kalau kuartet itu terus tingginya rata semua begini ini ya bukan kuartet gitu. Ya, jadi eh, harus mengikuti aturan segitiga Pascal ini. Ya, bentuknya harus mengikuti segitiga Pascal ini. Ya, jadi kalau 6 ya seperti ini perbandingannya, kalau quintet ya harus seperti itu dan sebagainya. Ya. Nah ini yang saya katakan tadi ya, triplet kan harusnya 1, 2, 1, doublet ya 1, 1 gitu ya. Tapi kadang-kadang memang agak menceng begini. Ini sebetulnya menggambarkan bahwa proton ini itu pasti kopling dengan ini. Jadi di dalam NMR itu kadang-kadang ada yang namanya efek atap namanya. Untuk membantu, bukan membantu ya sebetulnya. Efek karena mereka saling kopling itu bisa membentuk efek atap namanya. Karena kayak atap kan ini ke sana, terus ini lebih tinggi. Atapnya sopo Bu, ya itu orang memberi anunya begitu. Mana sih? Ya ini kan maksudnya. Ini lebih tinggi ini lebih rendah daripada itu. Jadi begini, terus beginilah. Kayak atap gitu loh maksudnya. Ya meskipun lebay begitu ya, tapi itu penjelasannya begitu efek atap. Ya, oh sorry. Nah ini jadi eh, kadang-kadang tidak persis 1, 2, 1, 1, 1 gitu, tidak persis. Tetapi seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya nanti Anda ketemu kuartet yang rata, apa namanya tingginya, yaitu bukan kuartet namanya. Ya. Oke. Oke, ini penjelasan saja ya. Tadi yang searah sama berlawanan arah, tapi ini tidak terlalu ya ini untuk menjelaskan saja kenapa kalau triplet itu 1, 2, 1 gitu ya. Karena yang tidak searah ini menjadi dua, bergabung menjadi satu. Tapi di dalam pembacaan tidak terlalu berpengaruh. Nah, ini untuk apa namanya proton pada bensena, sementara untuk spektrum yang diambil tadi yang saya bilang kalau spektrumnya masih keluar kotak-kotak ini biasanya megahertznya tidak besar. Ini biasanya paling maksimum 90 megahertz. Sementara kita sekarang sudah bekerja dengan 600 megahertz ya. Maka lihat ini sinyalnya biasanya tidak beraturan keluar seperti ini. Nah ini tidak bisa dibedakan. Nanti boleh langsung Anda integrasi 5 gitu saja. Ya, tanpa membedakan orto dari metil itu keluar sendiri tidak bisa. Ya, tidak terlalu bisa. Nanti kalau kita sudah pelajari yang tadi saya bilang apa namanya? Rotasinya terhambat. Nah, itu baru saya beri dengan spektrum yang lebih bisa dilihat perbedaannya. Sementara untuk bensena ya sudahlah ini keluar semua 5 pokoknya gitu. Ya. Nah, ini contoh yang lain. Anda lihat dua metil ini identik, tetangganya adalah CH. Maka ini akan keluar bersama-sama dengan bentuk doublet karena sampingnya adalah CH. 1+1. Nah ini ya. Yang paling sini integrasi 6, 2CH3 ini. Dan keluar doublet karena sampingnya adalah CH. 1+1. Kemudian ini ada
integrasi 3 yang singlet itu adalah ini. Ya. Kemudian ada satu ini yang sepertinya banyak, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Septet. Kenapa? Karena 3 plus 3 plus 1. 3 plus, jadi CH ini ya. Ini kan 1 ya integrasinya. Bentuk sinyalnya septet. Kenapa septet? Karena 3 plus 3 plus 1. Ya, seperti itu. Ini ketentuan. Sorry. Proton yang ekuivalen tidak saling split. Jadi misalnya CH2 metilen itu ada 2 proton yang ekuivalen, yang sama. Mereka tidak akan saling split. Kecuali nanti yang tadi sudah saya contohkan, dia bisa membentuk ikatan hidrogen, sehingga bisa seolah-olah membentuk siklik 6 yang stabil. Nah, itu mulai beda stereokimianya. Nah, itu bisa saling kopling nanti dia. Tetapi sekarang kita bicara belum ke sana, maka dinyatakan proton yang ekuivalen, misalnya dalam itu tadi metilen, 2 protonnya itu tidak akan saling kopling eh, karena mereka sama atau ekuivalen. Ya. Proton yang diikat oleh karbon, proton yang diikat oleh karbon yang sama hanya akan saling split jika mereka tidak ekuivalen. Ya, itu tadi yang contoh yang saya eh, tunjukkan tadi, karena stereokimianya sudah tidak sama, satunya aksial, satunya ekuatorial, sudah begitu. Ya. Jadi mereka sudah tidak lagi ekuivalen atau tidak lagi identik. Ya. Proton pada proton-proton pada karbon yang bersebelahan biasanya saling kopling. Proton yang terpisah 4 atau lebih ikatan tidak akan kopling. Jadi kopling yang sementara kita pelajari adalah kopling 3 ikatan. Kenapa 3 ikatan? Saya tunjukkan. Ini, bentar, biar kelihatan. Jadi C dengan C, misalnya ini proton, ini juga proton. Nah, ini kedua proton ini terpisah 3 ikatan. 1, 2, 3. Maka nanti kita akan mendapatkan 3G. Jadi G-nya, harga koplingnya ini, itu nanti kita ukur nanti ya. Jadi ini bisa diukur ya, harga kopling. Jadi bentuk kopling, bentuk saling koplingnya dalam bentuk multiplisitas tadi. Tapi harganya, value-nya itu berapa bisa kita hitung. Dan kita biasanya tambahkan kata 3 atau angka 3 di sini untuk menggambarkan bahwa kedua proton itu terpisah 3 ikatan. 1, 2, 3. Jadi kalau di sini misalnya ada proton lagi, proton yang ini tidak akan kopling dengan sana. Karena proton yang dipisahkan oleh 4 atau lebih ikatan tidak akan saling kopling. Jadi ini kan 1, 2, 3, 4. Atau lebih tidak akan eh, saling kopling. Ya. Nah, nanti Anda akan belajar ada 2G. Ya. Jadi kalau misalnya bensena, oh ini masih 3 juga ya. Oh 4, nanti Anda belajar 4 juga. Nah, ini kalau meta, ini bisa kopling 1, 2, 3, 4. Ya. Tapi itu nanti. Sementara kita belajar masih 3G. Ya. Artinya proton dengan proton tetangganya saja yang kita perhatikan. Ya. Sementara masih belajar yang sederhana. Oke.
Oke, ini contoh yang lain lagi ya. Jadi metil dan metil. Nah, ini Anda lihat ada yang sama, simetri, ada bagian yang sama. Etil ini akan keluar eh, bareng langsung 6 dan 4. Ya, jadi CH3 ini dan CH3 ini identik, maka akan langsung 6 bersama-sama keluar. Keluar triplet karena tetangganya CH2. 2 plus 1. CH2-nya ini akan keluar bersama-sama karena identik dan lingkungan kimianya sama, jumlahnya 4, dan keluar kuartet karena sampingnya adalah 3 plus 1. 1, 2, 3, 4. Kuartet. Kemudian proton Ha dan Hb masing-masing akan keluar doublet. Ya, karena samping-sampingnya tidak ada lagi, tidak ada apa-apa ya. Jadi Ha akan kopling dengan Hb, keluarnya doublet. Ya, cuman satu. Hb pun hanya punya Ha sebagai tetangga, 1 plus 1 keluar doublet juga. Kenapa Ha lebih di-shielding daripada Hb? Ya, ya, Ha ini lebih di-shielding. Ya. Kenapa Ha lebih di-shielding daripada Hb? Karena yang hijau, hijau. Yang biru, biru. Berarti Ha lebih di-shielding daripada Hb. Kenapa? Lalu, dengan penarik elektron. ya, penarik elektronnya besar siapa? Kan podo-podo, Hb bertetangga 2O. Ini bertangga 2Cl. Lebih besar Cl. Iya, ya, karena keelektronegatifannya lebih besar Cl daripada O. Oke. Oke, ini yang terakhir adalah konstanta kopling. Meskipun ini belum kita pakai, tapi saya jelaskan sekalian. Sorry. Jadi, konstanta kopling itu adalah jarak antara garis pada sinyal. Jadi, misalnya Anda punya kuartet, itu jarak ini adalah konstanta kopling. Nah, karena kita masih orde 1, pelajaran yang masih sederhana, maka jarak semuanya ini sama. Jadi Anda bisa pilih salah satu saja. Ya, ini semua sama. Sama, sama, sama. Ya. Semua jaraknya sama. Jadi Anda boleh pilih salah satu. Angkanya dapat dari mana, Bu? Tadi ketika Anda belajar geseran kimia, saya balik lagi ke depan. Guys, ini ketika tadi Anda belajar ini, saya bilang di sini ada angka. Tentu saja harus menggunakan spektrum yang keluar angkanya. Kalau yang spektrum tadi saya bilang angkanya cuma ada di bawah, yang bentuknya kotak-kotak tadi, Anda tidak bisa menghitung G. Ya, harus spektrum yang ada angkanya di atas. Nah, Anda lihat, ini Anda punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sextet. Ya, maka jaraknya itu akan sama semua. Anda pilih salah satu saja. Angka di sini Anda kurangi dengan angka di sini, dikalikan berapa megahertz yang Anda pakai. Ya, jadi misalnya ini berapa ya? 6,2517. Sampingnya 6,25 10 misalnya. Anda kurangi, kalikan, misalnya ini diambil dengan instrumen 600 MHz, kalikan 600. Angka itu menjadi
angka G, konstanta kopling dari sinyal Anda. Ya. G sama dengan titik-titik titik-titik hertz. Jadi satuannya adalah hertz. Saya balik lagi. Nah, ini ya. Jadi jarak antara garis pada suatu multiplet. Singlet punya G enggak? Kalau sinyalnya singlet satu, punya G enggak? Punya harga G enggak? Halo? Sinyalnya singlet, situ ini, terus di sini ada angkanya. Punya harga G enggak? Halo? Wong, punya. Iya, Punya? nggak punya, Bu. Enggak punya. Oke, kenapa enggak punya? Karena dia memang enggak kopling sama siapa-siapa kan? Maka dia enggak punya enggak punya G. Oke, ya. Jadi dia enggak punya G untuk sinyal yang singlet. Kemudian multiplet. Nah, kalau suatu sinyal itu menghasilkan Gx Hertz, ya, kemudian Anda temukan lagi angka itu di tempat lain, maka Anda akan memastikan bahwa eh, kedua proton itu adalah saling kopling. Jadi pertanda bahwa dua proton saling kopling, harga G-nya adalah sama. Ya, itu syaratnya kalau saling kopling harga G-nya harus sama. Nah, harga G itu ditentukan oleh besarnya sudut ikatan, ya. Nama persamaannya adalah Karpus Conroy, ya ini. Tapi ini saya tidak akan pernah menyuruh Anda menghitung, jadi tidak usah khawatir. Tapi Anda harus tahu bahwa harga G itu dipengaruhi oleh sudut ikatan antara proton-proton tersebut, ya, yang dihitung koplingnya tadi. Nah, ini jika, sorry, saya tak hapus ya. Nah, ini ya. Jadi CH2 kopling dengan CH3,